Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu ini di hari Jumat ya. Mudah-mudahan ini hari yang membawa keberkahan dan tapi banyak juga yang apa yang dapat berkah ya, terutama di UI gitu yang ada dapat berkah jadi komisaris, ada yang berkah dapat jadi gelar doktor dan sebagainya gitu ya Mbak Agi ya. Seperti biasa kita akan bahas ini ya, kita akan ajak Anda ngobrol dalam perbincangan membaca berita di balik berita off the record Forum News Network bersama kami saya Hersbuno Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda. Amin. Semoga Hmm. kita semua mendapatkan berkah di hari Yes, ya. Jumat eh, full barokah. Mhm. Yes, oke. Tapi ada yang dapat berkah duluan, tetapi saya nggak tahu itu apa berkah jadi musibah atau bagaimana ya kan? Ini karena kan Kaisang gitu dan Erina kan baru saja menyambut kehadiran Mhm. bayinya begitu ya. Tapi Mhm. kalau justru di media sosial kok banyak sekali hujatan gitu. Jadi ini yang saya sebut tadi apakah ini berkah atau musibah? Tapi yang jelas untuk keluarga Pak Jokowi itu jelas berkah lah ya Mbak Mbak Agi karena tapi Betul. satu hal yang sekarang jadi terbuka kita ya ternyata memang kemarin itu Erina itu rupanya ya pulang balik bersama dengan Kaisang akhirnya Mhm. begitu ya nggak seperti unggahan di Mhm. media sosialnya kan dia merencanakan untuk melahirkan putrinya itu di Pennsylvania seperti tempat dia dulu lahir kan begitu itu waktu itu ya Mbak ya. Iya, betul. Ketika itu pernah ada narasi seperti itu. Saya juga Hmm. membacanya. Tapi kalau melihat situasi yang ada di sana ya Mas Hersu, Hmm. akibat dari unggahannya dia yang kemudian mendapatkan banyak hujatan, tanggapan, apa soal dia naik jet pribadi bersama Kaisang, ya saya rasa tidak kondusif ya. Karena Hmm. ternyata di sana pun kemudian netizen di Indonesia itu mengirimkan surat juga soal Hmm. ketidaklayakan Erina itu untuk mendapatkan beasiswa di sana karena tidak sesuai dengan ilmu yang akan dia kaji yaitu soal social science kurang lebih Hmm. soal itu soal apa namanya sosial dan bagaimana Dan justice dia ya. ketika di ya Ya. social justice begitu juga dan dia memang kalau dari track recordnya itu yang di Jogja Mas Hersu saya baca memang dia pernah melakukan semacam pelayanan-pelayanan sosial lah begitu Hmm. Mas Hersu Hmm. Hmm. dan itu menjadi catatan mungkin ya di dalam CV-nya sehingga dia kemudian selain karena nilainya sebelumnya biasanya karena itu ya juga soal kiprah dia apa bersama masyarakat di terutama untuk ini untuk kaum miskin begitu. Hmm. Jadi ketika kemudian apa yang dia lakukan berbeda jauh gitu kenyataannya Hmm. dia kemudian mengunggah soal makanan berharga 400.000 dan lain-lain itu Hmm. ya memang kalau saya melihat kondisinya tidak kondusif karena memang sempat masuk juga ya ke dalam media Ya, yang dikelola oleh diterbitkan oleh universitas itu ya, betul. kampus Mm, mm, oleh universitas tersebut gitu mm, mengenai Erina ini yang sedang ketika itu rame di apa tempat asalnya negeri asalnya yaitu di Indonesia begitu dan yes. soal ketidakcocokan profil tersebut gitu. Ya, ya, ya. Tapi memang sampai sejauh ini belum ada pengumuman resmi atau kita mungkin luput Hmm. mengamatinya bahwa apakah kemudian Erina itu jadi meneruskan kuliah di situ atau tidak. Tapi dengan situasi sekarang ini dia melahirkan, saya kira mungkin nggak, mungkin ini kan dia perlu waktu untuk mengurus anaknya dulu dan sebagainya bisa jadi kuliah Mhm, ditunda atau apa mhm. kita nggak tahu ya Mbak ditunda atau Iya, dibatalkan oleh sana. Tapi satu hal ini sekarang kelahiran anaknya ini juga menimbulkan kontroversi lagi Mbak Agi ya, bukan soal kelahirannya yang di Jakarta, tapi pameran ini ya, apa mengundang chef, mengundang apa bisa sampai mhm, makan di rumah sakit itu mhm, rame mhm. banget ya di kalangan netizen nih sekarang yang Mbak Agi ya. Iya, ini lagi-lagi flexing ya. Kalau ini flexing Ya. soal makanan dan gaya Hmm, hidup hmm, lifestyle begitu yang hmm, ya hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja, dinikmati oleh kalangan high class begitulah hmm, ya. hmm. Dan ini mendapatkan banyak kecaman lagi-lagi Mas Hersu karena dinilai tidak sensitif Ya. sama sekali. Ya, di mana Erina ini memang mengunggah di akun Instagramnya begitu Mas Hersu dan dia menulis seperti ini, terima kasih omakase di rumah sakitnya Kaisang begitu itu artinya adalah memention akun Instagram dari suaminya Kaisang Pangarep akhirnya bisa makan sushi, sashimi, nigiri lagi katanya. Dan kita tahu memang kebanyakan eh, apa ya orang hamil atau ibu yang hamil itu memang tidak boleh memakan sesuatu yang mentah kan daging mentah apa dan sebagainya Hmm, karena hmm, dikhawatirkan mengandung bakteri atau hmm, mungkin semacam cacing yang tidak terlihat apa dan sebagainya akan mempengaruhi bayi. Nah, ini biasanya memang
apalagi anak-anak sekarang yang memang menggemari sushi begitu ya. Kalau sesudah dia melahirkan itu sesuatu yang harus dia tahan selama sekian bulan gitu selama hamil, akhirnya bisa makan itu lagi. Mungkin sepertinya dia ingin celebrate something gitu, Mm-mm. merayakan sesuatu. Tapi setiap unggahan itu pasti ada maksudnya, Mas Hersu. Kita Mm-mm. saja membuat podcast seperti ini kan ada maksudnya, ada tujuannya, Mm-mm. kebermanfaatannya seperti apa begitu. Nah, ini orang melihat sebagai sesuatu yang flexing, yang seharusnya kayak gitu kok, kayak kebanyakan mengatakan kayak OKB gitu atau orang Mm. kaya baru. Sesuatu yang membuat orang iri akan apa namanya, gaya hidup seseorang yang tidak mungkin terjangkau begitu dengan situasi saat ini, ekonomi yang tidak menentu, kelas menengah yang jatuh, PHK di mana-mana, dan kemudian tentang apa ya, politik yang sedang gonjang-ganjing seperti ini, dan keluarga Pak Jokowi yang tengah disorot secara luas. Mm. Dan dia fleksi seperti ini menimbulkan kemarahan dan kekecewaan, Mas Hersu. Ya, iya. Apa sih sebenarnya yang ya saya jujur aja nggak paham. Saya juga lihat itu. Jadi itu di Instastory-nya ya, bukan di Ya, Instagram-nya ya. Itu eh, ya, Instastory itu bagian dari Instagram tersebut oke, gitu. tolong dibantuin deh. Ini Heeh, saya saya kan nggak begitu. Saya cuma tahu, saya mau baca-baca dari media online katanya itu di Instastory-nya begitu dan dia mhm, memamerkan itu dan jujur saya bukan penggemar makanan Jepang, jadi saya nggak paham mhm, seberapa mhm, seberapa mahal atau seberapa lezatnya makanan yang dipamerkan itu, Mbak Agi. mhm. Iya, iya. Saya pun juga harus googling, Mas Hersu. Dan Oke. kalau untuk ingin mendapatkan Hmm. penjelasan, itu saya Hmm. harus nanya anak saya yang Hmm. usianya ya seperti Erina gitu ya, kurang Hmm. lebih. Hmm. Dan kalau anak-anak itu memang karena mereka menggemari senengnya gitu kan, kalau rame-rame ke restoran sushi seperti Hmm. itu. Hmm. Nah, tapi saya ini lebih tertarik untuk, mungkin saya bacakan saja daripada salah Hmm. ya. Ini Hmm. ada di Tribun gitu, Mas Hersu. Ini Hmm. soal omakase. Apa Hmm. sih omakase itu? Adalah cara menikmati hidangan Jepang begitu Oh, dengan cara, bukan eh, nama makanan itu. bukan, bukan, Oke, bukan ya itu. salah lagi Sementara dah. makanan, Ya. iya, Hmm. makanannya adalah makanan sushi itu sendiri, Mas Hersu. Tapi ini memang cara yang berkelas ya, cara yang eksklusif begitu. Hmm. Hmm. Yang di mana kalau di luar negeri juga ada cara omakase ini yang menengah, tapi ada juga yang papan atas begitu kan. Hmm. Tapi Hmm. kalau kita melihat daging yang disajikan begitu ya, daging Hmm. entah itu ikan apa, mungkin ikan tuna atau ada ikan lagi yang lainnya yang lebih mahal atau apa, atau Salmon salmon gitu. atau apa, Hmm. Hmm. ya, biasanya itu memang kalau saya baca-baca artikelnya, saking harus segarnya dan berkualitas yang sangat baik begitu, itu sampai harus didatangkan dari tempatnya begitu Hmm. dengan menggunakan transportasi khusus begitu, sehingga waktu perjalanan atau dari waktu mulai penangkapan, mendarat, dan kemudian sampai ke meja makan untuk dinikmati begitu, Mas itu hanya berselang selama beberapa jam. Dulu masakan Jepang termahal di restoran ini apa kak? Tokyo Omakase 16 course. Berapa tuh harganya? Buset, kenapa kaget gak? Jadi pesen gak? Ini pakai ikan ratusan juta loh. Iya kak, jadi kita akan coba Omakase termahal di tempat ini. Siap. Jadi daging Nakanishi A5 Wagyu. Yang satu ini ya sekitaran 50 juta, 40 juta. Waduh, misalkan harga satu ekor sapinya berapa, Chef? Mungkin 100 jutaan lebih. Jadi ini apa, Chef? Jadi ini ada kawalagi, Wahada, Shiro Ebi, Totoro, Jotaro, sama Aoi. Itu bahasa apa, Chef? Itu bahasa Jepang ini. Jadi ini uni dari mana, Chef? Ini jadi Hokkaido semua, ini auction grade semua dilelang, dan ini grade yang paling tinggi, yaitu yang paling mahal di antara semua ini. Dan Dan itu itu mahal disajikan berarti ya. Mesti ongkosnya sangat mahal dong mahal. ya. Ya, ya. Betul, saya browsing itu kalau seandainya di Hong Kong begitu, Mas Hersu, ya sekitar 1.300 dolar Hong Kong begitu ya. Yang Kok, kalau kok berapa itu dikurskan nilainya? dolar Hong Kong, Hmm. ya Berapa? kalau kurs Hong Kong hampir 2.000 ya, Hmm. 1.999 sekitar. Kalikan saja 2.000 ya sekitar 2,6 juta Hmm. untuk satu orangnya. Tapi itu dengan saya tidak tahu apakah itu menunya bisa sampai 20 atau berapa, kan menunya itu tergantung juga, Mas Hersu Dan begitu. tapi itu Jadi orang datang ke anu kan ke restoran itu kan yang harga betul, segitu orang ya. datang ke restoran bukan Mm-mm. diundang. Ini Tapi kan kalau ini kokinya diundang. di kokinya Mhm, dibawa ke rumah sakit kan begitu ya. Iya betul. kan? Maksudnya Mhm. luar, luar juga luar biasa rumah sakitnya ya. Betul. Ya. Artinya rumah sakit juga memberikan keleluasaan ya. Kita Hmm. mungkin melihatnya ini sebagai apa, pasien VVVVIP Ya, begitulah ya, ya, Mas ya. Irsu ya. Ini very Ya, udah ini kalau kan namanya tingkatannya jadi KAIS. udah very very impossible person lah ini bukan very important lagi kalau yang begini nih. Ya. Hmm. Iya, dan Betul. ya kita bisa bayangkan secara keamanan ya sangat aman ya, secara Kaisang dan juga Erina ini kan selalu dikawal
oleh Pas Pampres itu masuk bagian dari yang keluarga inti dari presiden gitu Mas Hersu. Nah, ini tadi omakase ini Mas Hersu yang dipamerkan dengan tertawelo-welo seperti itu dan memperlihatkan setidaknya ada 3 koki di situ, mungkin ada koki utama dan kemudian ada co-chefnya atau pembantu chefnya atau asistennya begitu terlihat juga di situ begitu. Orang Itu Jepang bukan? memperlihatkan memang betul apa ya? Sepertinya sih bukan ya, tapi saya nggak Hmm. tahu untuk kokinya yang koki yang aslinya begitu ya, koki utamanya. Dan Ya. ini didatangkan dari restoran yang mana kita juga tidak tahu ya. Tentunya ini yang terpilih lah ya Mas Hmm. Hersu. Tapi ya itu tadi unggahan itu tadi yang sangat disayangkan. Coba Mas Hersu, kita lihat nih apa saja komentar dari netizen ya. Hmm. Hmm. Eh, Sedih sih lihatnya saya dan prihatin, tapi mungkin Hmm. ini dari hati yang terdalam mereka. Mereka mengatakan seperti ini antara lain. Pak, lu pamer makan mewah di rumah sakit seharga jutaan rupiah. Tapi kamu lupa saat ini statusmu menantu presiden yang kondisi ekonomi rakyatnya sedang kurang baik. Itu salah satu dikatakan oleh netizen. Entah berapa rupiah yang rela dikeluarkan Kaisang untuk Erina demi seonggok daging. Erina ini kalau nggak flexing bakal kejang-kejang kah katanya. Jadi Hmm. apakah Mbak Irina kalau nggak flexing itu dia bakalan Hmm. kejang-kejang gitu kan? Hmm. Atau ya kalau anak muda mengatakan bakal ayan begitu ya. Hmm. Walaupun itu sebenarnya nggak baik gitu kalau seandainya mengatakan soal penyakit didefinisikan, ditempelkan pada itu. Tapi banyak yang mengatakan seperti itu Mas Hersu. Karena ini menjadi salah satu trending di X dan juga di Instagram nih hari ini. Oh, oke. Hmm. Ada juga mengatakan, Erina bisa nggak lu pura-pura aja beli sendiri kayak Sandra Dewi. Nah ini pada Sandra Nyindir, Dewi ini nyindir juga ini berkasus ya. ya. Iya, iya, nyindir nih Betul, maksudnya tapi ya. Hmm. Hmm. paling nggak seseorang yang kaya begitu kan, Hmm. tapi dia berusaha menyembunyikan, bukan sengaja Ya. flexingnya begitu. Hmm. Soalnya suami lu tuh duitnya nggak halal Erina. Waduh, ini kok dia bisa Hmm. apa namanya menjustifikasi seperti ini ya? Hmm. Kamu kebanyakan makan dari duit haram Erina. Waduh, ini Hmm. Mbak Erina yuk nggak usah flexing lah daripada mendatangkan Ya, hujatan-hujatan yang ya, macam ini. ya, ya, Terus ya. dia meneruskan, malu bisa. Katanya, bisa malu nggak maksudnya seperti itu? Haram karena dapatnya kalau nggak dari uang rakyat, hasil tambang ilegal, gratifikasi karena bapaknya presiden. Oh, mungkin ini dia merasa kalau jet pribadi saja dapat gratifikasi, apalagi yang lainnya. Mungkin semacam Hmm. itu ya Mas Hmm. Irsu. Hmm. Ini netizen kan memang sering ajaib pikirannya tuh bisa melompat jauh ke depan. Erina, kata gue, lu bikin akun kedua aja. Kalau emang sesusah itu buat nahan diri, nggak postingan-postingan begitu. Hmm. Yang doain lu jelek orang se-Indonesia, nggak takut Hmm. emang. Katanya ini bener juga sih. Hmm. Ini bener sebetulnya ya. Jadi kalau dilukiskan Mas Hersu, ini mungkin saya bacakan. Mas Hersu pasti seneng nih mendapatkan kalimat-kalimat Kok, seperti kok ini. masih senang Jadi dari mana tuh? bukan, ini bukan hujatan ya. Ya. Ini soal omakase tadi. Oke. Jadi Tribun News itu Hmm. melansir dari artikel namanya dari laman 3000 dia mengatakan demikian. Jadi katanya konsep makan omakase merupakan salah satu sajian yang menjadi agenda. Gak ada yang menjadi penanda keanggunan dan keunikan cita Oh. rasa Hmm. restoran Jepang katanya. Hmm. Konsep ini memberikan Anda sepenuhnya pengalaman kuliner dari seorang juru masak terampil dan membiarkan diri Anda terbawa dalam aliran rasa yang disajikan dengan penuh keahlian memasak yang menyenangkan, katanya. Lebay Dan amat sih. kemudian, iya dikatakan juga, Ya. dengan mencoba konsep omakase, Anda bukan sekedar memanjakan perut, tetapi juga lidah dan jiwa Anda. Jadi Mas Hersu bisa bayangkan bagaimana ini persembahan Kaisang kepada istri tercinta. Ya, ini saya rasa sebetulnya sesuatu hal yang pribadi ya Mas Hersu bagi sebagian orang hal seperti ini. Iya, Rasa banyak orang, cinta, kasih iya, sayang, ngapain diumbar juga iya, gitu. iya, dan banyak orang yang nggak bisa makan, itu yang jadi persoalannya kan. Kemudian, Betul. ya kan orang problemnya kan mereka makan apa, tapi orang ini apa yang dimakan gitu kan, itu yang jadi masalah, makanya banyak orang yang marah dan itu realitasnya memang seperti itu kehidupan Iya. hari-hari sekarang ini Mbak di lapangan gitu loh. Kenapa dia nangis? Belum makan ada ya? Dari kapan belum makan? Dari pagi. Ya. Iya, sekedar beli mie instan saja
mikir Mas Erso. Iya, iya. Bahkan saya tahu ada mie instan dibagi dua begitu ya. Membeli beras itu susah gitu karena saya mendapati tetangga tidak jauh dari saya kasih beras itu sampai dia menangis. Hmm. Tadinya saya juga tidak tahu bahwa keadaan ekonomi sesulit ini. Walaupun kita sering membicarakan itu, tapi saya rasa itu ada di pelosok-pelosok seperti Hmm. itu. Hmm. Tapi ternyata ini ada di daerah Jabodetabek seperti Hmm. itu, dan ketika kita berikan dia sampai menangis. Saya ada apa begitu ya? Ternyata ya ibu tersebut mengatakan bahwa ya dia sudah tidak punya beras lagi. Dia mengatakan seperti itu dan dia ada keperluan lain yang uangnya digunakan untuk hal lain. Saya sampai sedih, tapi saya tidak menanyakan dia jadi selama ini makan dari mana. Ya, dan lebih sedihnya lagi ketika saya datang ke sebuah warung dan ibu warung itu juga mengeluh. Dia bilang kalau lama-lama tetangga-tetangga pada ngutang semua, Hmm. lama-lama dia akan tutup. Dia bilang saya nggak bisa, nggak sanggup. Kenapa orang lebih banyak berhutang? Iya karena mereka terpuruk begitu. Yang jadi korban akhirnya tetangga sendiri yang dia Hmm. punya warung, punya apa begitu. Jadi kondisi kita memang sedang tidak baik-baik saja begitu. Jadi kalau seandainya apa ini ditutupi dengan apapun lah, dengan peristiwa politik, dengan apa, realitanya tidak seperti itu begitu. Dan Ya, bahkan ya. semua harga ini kan naik begitu, Mas Erso. Iya, dan yang jadi pertanyaan saya kan kemarin ketika dia pergi dengan jet pribadi dan kemudian makanan Mhm. roti yang kemarin itu kan cuma ya saya mesti nyebutnya ya 400.000 dibandingkan yang ini yang Anda tadi bilang jutaan itu kan dia udah tahu bahwa dia dihujat dan kemudian sempat dia menghilangkan dari media sosial. Mhm. Tapi kok diulang lagi Mhm. ya? Menurut saya apa dia nggak punya sensitivitas? Saya mohon maaf ya saya salah menilai selama ini karena saya pikir dia ini kan memang dari keluarga yang terdidik, anaknya seorang guru Mhm. besar, Mhm. kemudian pendidikan dia juga Mhm. bagus, dan kalau lihat aktivitas dia juga cukup bagus. Tapi begitu melihat praktek-praktek hidup sini, menurut saya aja terkejut pada waktu kemarin yang dia flexing ke sana, dan kemudian sekarang diulang lagi, itu saya nggak paham itu. Saya kemudian membayangkan, ya, sorry to say itu kayak kayak ini ya, kayak anak atau keluarga-keluarga diktator di negara-negara Afrika gitu yang rakyatnya susah dan dia gaya hidupnya mewah gitu kan, itu imajinasi saya ya gitu jadinya. Kalau saya melihat ini sebagai rasa tidak tahan gitu Mas Hersu ya. Mhm. Tidak tahan untuk ini orang harus tahu ini bahwa kehidupan saya sekarang seperti ini gitu. Jadi Mhm. memang era media sosial ini betul-betul membuat orang yang tidak tahan atau yang tidak kuat itu jadi gila gitu Mas Hersu. Kalau dia Mhm. tidak kuat untuk Ya, ya. bahwa ya sudah kita tahu kita hidup enak, kita hidup mewah dan Dan supaya artinya itu orang-orang lain adalah tahu gitu ya, supaya dipamerin ya, semua orang supaya tahu orang gitu. lain tahu. Jadi ya banyak anak yang seusia ini Mas Hersu ya masuk ke dalam Gen Z. Mereka tidak tahu bahwa ya istilahnya kalau orang tua kita kan mengajari, nah kalau seandainya tanganmu itu lengkap dua, artinya kamu berhutang kepada mereka yang lahir tanpa tangan. Hmm. Berarti kita harus membantu. Setiap apa yang ada yang normal di tubuh kita itu adalah hutang gitu kan. Kalau Hmm. orang tua saya mengajari seperti itu. Jadi setiap kali kamu punya uang lebih itu kamu hutang gitu karena seharusnya dunia ini seimbang begitu. Nah, Hmm. keseimbangan artinya untuk mencapai titik keseimbangan itu kita ada di atas yang rata-rata atau average. Artinya kita harus tahu diri lah Berbagi begitu. dan Kita sudah berbagi gitu dianugerahi ya. seperti itu, berbagi begitu ya. Mungkin Erina juga berbagi saya rasa ya, tapi flexingnya itu akhirnya menghapus semua kebaikan itu, Mas Yersu. Orang mungkin walaupun orang bilang, oh, tapi dia orang baik, dia ini itu bisa tidak dianggap lagi. Nah, Ya. kalau melihat berbagai kelahiran anak-anak dari artis apa dan sebagainya seperti ya orang melihat misalnya Nikita Willy yang itu hidupnya memiliki suami yang banyak dambaan wanita gitu ya, anak-anak Gen Z zaman sekarang yang dapat mencukupi dari keluarga yang mapan dan sebagainya. Terus kemudian misalnya Denny Sumargo yang memiliki istri yang apa cerdas tapi juga dia dan akhirnya setelah sekian lama dia bisa memiliki anak akhirnya begitu kan. Memang detik-detik anak itu mau lahir mereka kontenkan. Ketika anak itu lahir konten, ya kan mendapatkan penghasilan dari situ.
mereka memang artis begitu, Mm. dan mereka bukan anak presiden, bukan anak gubernur atau apa yang orang lantas harus menyorot bahwa bapakmu itu digaji oleh kami loh, digaji oleh rakyat gitu. Jadi kamu sebagai anaknya jangan macam-macam. Kita tahu orang akan mendekati kamu, orang akan mempergunakan kamu, using kamu untuk mendekati bapakmu, untuk mendekati mertuamu. Kayak gitu, karena mertuanya Denny Sumargo siapa? Ya seorang profesor di Singapura begitu. Tidak ada hubungannya dengan uang rakyat. Jadi kalau dia mau flexing seperti apa, ya kita seperti halnya di Hollywood atau seperti halnya di Korea Selatan, di mana artis-artisnya juga mencitrakan dirinya sesuai dengan yang dia inginkan, sah-sah saja. Memang mereka hidup di dunia hiburan. Dan kalau kita tidak mau melihat mereka, ya kita tinggal selesai saja tidak Ya. melihat unggahan mereka. Mm. Tapi kalau yang namanya presiden dan keluarganya, kita tidak bisa selesai dengan kalau aku nggak suka, aku nggak lihat unggahannya Herina. Nggak bisa seperti itu. Kita nggak suka, dia tetap jadi presiden kita gitu. Kalau Ya. artis kita nggak suka, bisa kita tinggalkan kan seperti itu, Mas Hersu. Ya, 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 ya. Dan itu kita berkepentingan untuk mempersoalkan keluarga, anak dan Tuh, presiden, istri dan anak keluarganya itu karena itu udah mereka itu jadi domain publik begitu loh, iya, yang mereka harus iya, sadari. Tapi iya. ya memang nggak peka ya berarti anak-anak ini ngadepin kemarin dari seperti itu hujan dan diulang lagi begitu ya. Mungkin buat mereka memang itu biasa gitu ya. Tapi ya berarti mereka nggak sensitif kan artinya itu. Mhm. Ya. Iya, mereka tidak paham bahwa nilai uang 1 juta itu sangat besar sekali. Hei, Ya. yang ada di Jawa Tengah, yang namanya ada di Wonogiri, yang ada di Sragen, di Banjarnegara, itu Hmm. UMR-nya hanya sekitar 2,1 sampai 2,2 juta. Hmm. Jadi kalau seandainya kita sekali makan lebih tinggi dari UMR mereka, itu menyakiti hati mereka. Iya, Gitu. iya. Mereka ini adalah bagian dari bansos, dari sasaran Ya. bapakmu, mertuamu, kan seperti Iya, itu dan ya, dan Mas Ersu mereka ya. ini rakyat yang harus dibuat hidupnya sejahtera oleh bapaknya, oleh mertuanya, kan itu yang harus Tuh. dilakukan gitu ya. Ya, Mhm. memang ini Mhm. berat ya situasi kalau seperti ini nggak ada. Ya kan dan kemudian ini yang diminta oleh para buzzer, para relawannya untuk menjadi guru bangsa gitu ya, Mbak Agi. Iya, dan ini memang beda beda kelas betul ya Mas Hersu. Mohon maaf nih, saya sedikit bercerita. Mungkin kalau memang seperti Pak Prabowo begitu ya, dia memang sudah hidup dari keluarga yang berkelas, tidak hanya secara pendidikan tapi juga secara materi, juga dengan secara jaringan dan pergaulan internasionalnya. Hmm. Sekitar 5 tahun yang lalu, apa namanya? Tahun 2018 ya, berarti 6 tahun yang lalu saya juga bersama teman-teman begitu ya, ketika itu mendapat undangan untuk merayakan ulang tahun Pak Prabowo di Hambalang Oh dan ya kita masuk ke kemarin ulang tahun ya iya, Pak Prabowo ya. iya, Ya, kemarin ulang tahun Pak Prabowo kan yang ke-73 ya. Dan ya, ya. ketika itu kita makan di pendoponya di tempat Pak Prabowo apa namanya memberikan pelatihan Pembekalan, atau pembekalan. pembekalan lah seperti itu ya. Dia di pendopo itulah diadakannya gitu Mas Hersu, kurang lebih di situ. Dan kemudian eh, semuanya yang dihidangkan gitu dikatakan itu memang keinginan Pak Prabowo apa dan sebagainya. Dan saya lihat memang iya, misalnya steak dagingnya apa dan sebagainya itu memang sangat-sangat berkelas gitu kan. Tapi ya anak Pak Prabowo misalnya seperti Mas Didit gitu ya, kalian tidak pernah mengunggah-unggah yang seperti itu, yang sesuatu yang apa ya, sesuatu yang apa supaya kelihatan dia berkelas. Jadi sebetulnya kalau seseorang mengunggah sesuatu yang supaya terlihat berkelas, artinya dia belum berkelas, kan seperti Ya, itu. ya, 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 Artinya dia belum mencapai tahap ya, itu. Dia ingin dianggap seperti itu karena dia belum begitu. ya. Sementara mereka yang sudah lahir di situ, mereka yang sudah sehari-hari menikmati itu sebagai sesuatu hal yang biasa, mungkin dia menginginkan pencapaian yang Ya. lain, seperti Didit misalnya mempelajari desain, mempelajari apa. Nah, kalau dia mendapatkan pujian dari segi itu barulah yang namanya dia mendapatkan betul-betul achievement seperti itu. Tapi kalau Ya. seandainya cuma soal makan, itu sudah bukan lagi Ya. sesuatu yang heran, yang sebuah achievement gitu selama sekian bulan saya nggak makan itu kemudian makan ini seperti itu. Jadi memang ya cara penanganannya, cara berpikirnya, dan seharusnya orang kalau melakukan sesuatu dia akan langsung tahu hasilnya apa begitu. Kalau Ya. saya ngomong begini, orang akan ribut atau tidak, kan langsung berpikir Ya. seperti itu. Tapi ini ternyata tidak seperti itu. Iya, tapi ngomongin ulang tahun Pak Prabowo kan kemarin tuh ulang tahun yang berapa? 73 ya, Mbak ya?
Ya. 73 ya. Ya, dan nggak kelihatannya ulang tahunnya nggak ada yang makanan yang mewah banget karena tumpeng kalau tidak salah ada seorang sahabatnya Pak Prabowo yang diberi tumpeng gitu kirim fotonya pada saya gitu, alhamdulillah diberi. Jadi saya bilang tadi begitu Mbak Agi cerita gitu, kelihatannya Pak Prabowo sekarang cuma tumpeng biasa aja gitu sih yang diberikan gitu. Ya, dan itu juga dulu waktu kita masih di istana, mungkin Mbak Agi juga pernah ingat ya ketika zamannya Pak Harto, setiap kali ulang tahun juga itu paling acaranya juga Pak Harto itu tumpengan juga ya Mbak ya biasanya. Potong tumpeng. Iya, potong Betul. tumpeng nanti terus ya biasanya kita juga dapat bagian lah gitu ya dari nasi tumpengnya itu di Jalan Cendana ya Mbak Agi ya. Mhm. Iya ya, dengan es dawet begitu ya, Oh iya, pokoknya dengan makanan-makanan tradisional semua deh yang diberikan itu. Tapi anak-anak sekarang ya, tapi iya. kita tidak mempersoalkan bahwa kemudian gaya makan mereka ada yang gaya Barat, ada yang gaya Jepang dan sebagainya. Tapi persoalannya Mhm. kan pamer gitu. Dan kalau Anda bilang tadi kalau pamernya itu para artis ya memang kerjanya untuk pamer itu kan mau dicari duitnya di situ. Tapi kan dia Mhm. menantu seorang presiden dan anaknya ketua umum partai. Kira-kira itu yang sebenarnya Mhm. yang saya coba pahami kalau muncul kemarahan-kemarahan dari para netizen ini Mbak Agi ya. Oke. Mhm. Iya, intinya seperti itu sih Mas Hersu. Yes. Eh, orang merasa terusik karena melihat seseorang itu tidak sensitif begitu. Yes, oke. Kita Mhm. kita pindah ke topik yang lain juga. Ada yang makan-makan juga katanya makan-makannya cukup mewah juga ketika kemarin itu Pak Bahlil itu sidang promosi dokter di UI gitu ya Mbak Agi ya. Iya, itu ramai juga loh Mas Hersu. Saya Ya. sampai geli begitu ya, karena memang ternyata kok malah justru ini yang ramai soal cita rasa makanannya ya, yang berbeda dengan Ambang, sidang. Bo, urusannya ini. Ya. Iya, iya. Ini mungkin saya bacakan saja ya. Saya buka akunnya ini Mas Hersu. Ini namanya Nindi, WNI Sky begitu ya, @WNI Sky namanya. Dan dia menulis seperti ini di X. Cekikikan banget anjrit. Pacar gue datang ke sidang terbuka Bahlil buat numpang makan. Kuek 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 dia mengatakan demikian. Jadi bukan masuk ke ruang sidang ya. Untuk masuk ke ruang sidang itu pasti undangan. Kan sering kita kalau ada sidang terbuka untuk promosi doktor itu kan kita diundang kan membawa undangan dan seatnya ada di sebelah mana apalagi kalau banyak VVIP kita tahu kemarin banyak ketua partai ada Pak Yusuf Kala dan sebagainya begitu dari Golkar apalagi banyak sekali jadi ini adalah di bagian makan. Kalau di bagian makan ini bebas semuanya yang datang ke situ bisa masuk ke situ dan ikut makan. Ceritanya demikian. Nah, ini dia dikirimi Mas Ersu foto tersebut oleh pacarnya. Ceritanya demikian ini si Nindi ini. Dan eh, eh, kemudian banyak sekali yang menanggapi begitu Mas Ersu. Karena dia mentautkan itu di sebuah postingan yang diposting oleh Ardianto Satriawan. Nah, Ardianto Satriawan ini mengkritisi betul sidang doktoral dari Bahlil begitu. Siapa ini Nah, Adriato orang-orang Satriawan yang ini? Netizen biasa atau siapa dia ini? iya, saya kurang tahu profilnya ya, tapi dia bercentang biru Hmm. dan dia sangat paham soal pendidikan, kurang lebih demikian. Mungkin apakah dia juga mengambil program doktor atau S3 gitu. Karena komentar-komentarnya dia paham soal proses tersebut, Mas Hersu. Nah, ini soal makanan, ini banyak sekali mengomentari dan lucu-lucu. Dia bilang gini, literally pembagian makan siang gratis katanya. Ya ampun, temenku pun ngajakin loh, katanya ayo Beb, kita cheating diet. Eh, WTF begitu, what the fuck katanya menyesal nggak jadi ikut katanya begitu. Ini what the fuck-nya nggak sungguh-sungguh ya. Dalam percakapan yang happy nih kayaknya. Pulang nonton sidang, ikut dapet ilmu. Ternyata yang dipilih adalah kenyang begitu. Terus kemudian ada juga bilang ke dia Mbak, Jumat ada lagi. Nah ternyata kenapa Jumat ada lagi? Ya. Ternyata hari Jumat itu ada sidang dokter lagi dari Hasto, Mas Hersu, sekjen dari Sekjen PDIP. PDIP. Dan iya, dan di kajian yang sama, Ya, kajian tapi saya strategik kira dan makanannya pasti nggak semewah Bahlil kan. Dia sekarang jadi oposisi. Ya. sengaja dibuat atau sengaja dibuat lebih sederhana begitu ya, supaya walau bagaimanapun seharusnya yang disorot itu adalah sidangnya itu sendiri, Iya. hasil disertasi doktornya begitu ya Mas Hersu, bukan soal makanannya gitu. Ya. Oke, jadi Iya, dan Mas Hersu, ya. ada Silakan. lagi Mas Hersu saya tambahkan ya.
Hmm. Ya, saya tambahkan, hari ini juga rame mengenai keberadaan promotor dari Bahlil itu sendiri yang bernama Profesor Dr. Chandra Wijaya. Oke. Jadi ini baru ketahuan begitu. Saya pun juga cukup lengah begitu kemarin tidak menyusuri. Saya biasanya ingin tahu ya Hmm. ini siapa begitu. Jadi Profesor Chandra Wijaya ini adalah dekan dari Fakultas Ilmu Administrasi atau FIA UI begitu. Jadi memang dia memiliki jabatan juga di sana dan kiprahnya kalau kita melihat CV-nya itu panjang. Tapi yang menarik adalah ternyata eh, Profesor Chandra Wijaya ini pada bulan yang sama, bulan Februari tahun 2023, bersamaan dengan di mana nama Bahlil tercantum pada pangkalan data Hmm. pendidikan tinggi atau PDDikti, yaitu pada tanggal 13 Februari 2023, dan ternyata pada tanggal 9 Februari 2023-nya itu Profesor Chandra Wijaya ini diangkat menjadi komisaris independen BUMN PT Jasa Marga. Nah, ini yang kemudian menjadi rame karena orang melihatnya apakah ini ada of interest atau apa, dan bisa kebetulan banget gitu pada bulan yang sama begitu Mas Hersu, dan dikatakan oleh UI kan Bahlil ini sebetulnya sudah masuk mendaftar pada bidang kajian Strategi. strategik dan global di S3 UI tersebut pada tahun 2022. Kan Hmm. dikatakan demikian. Hmm. Tapi memang ada masuk ke dalam pangkalan data dikti, ya kenyataannya secara resmi baru bulan Februari 2023 Hmm. begitu. Jadi tidak salah kalau orang sampai sekarang tetap menganggap itu adalah yang sah, yang valid Cuma gitu. 18 Karena memang bulan ya. UI, Iya. 18 iya, bulan. dan UI juga tidak menyertakan soal misalnya surat dia apa namanya dia kapan dia masuk ke dalam apa namanya mendaftar untuk S3 UI, untuk kelas S3 UI kapan pendaftarannya, dan dia mengambil research program gitu untuk program penelitian yang dimana memungkinkan untuk dia tidak masuk kelas, sehingga ini kan samar memang gitu. Kita mau nanya teman sekelasnya siapa, ya mungkin tidak ada karena dia tidak masuk kelas kan begitu Mas Hersu. Jadi ya inilah yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang orang bertanya-tanya. Itulah kenapa kemudian Mas Hersu kan mengirimkan juga kepada saya adanya petisi begitu ya, Hmm. penolakan dari para alumni UI untuk melihat dan menyelidiki soal ini. Mereka menyayangkan betul proses dari Bahlil yang kemudian menyebabkan UI itu menjadi namanya menjadi ya dalam tanda kutip tercemar dan Ya. dipertanyakan begitu. Ya, ya, ya. Dan ini serius ya karena ini kan ada juga petisi dari alumni FISIP UI ya. Termasuk tadi Mhm. Bung Rocky Gerung juga hadir gitu. Dia cerita memang ada tuntutan untuk dilakukan semacam kajian ulang tentang bagaimana proses Bahlil itu mendapatkan gelar doktor. Yang dipersoalkan memang ya udah bukan Bahlilnya, tapi mereka lebih pada concern bagaimana UI sebagai sebuah institusi kok bisa seperti Mhm. itu. Betul. Itu yang Mhm. dipersoalkan. Mhm. Iya, iya, memang yang dipersoalkan itu, Mas Hersu. Iya, Bahlil ini kan ya tetap saja Bahlil gitu ya, sering menimbulkan kontroversi. Dia kalau bukan di UI bisa saja mendaftar di universitas-universitas lain yang terkemuka juga begitu. Dan yang disorot pastilah dimanapun dia mendaftar universitasnya tersebut. Kalau seandainya dia kemudian apa prosesnya seperti yang dilakukan oleh UI, Mas Hersu. Sementara kalau Bahlilnya orang sepertinya kalau mau ngomongin Bahlil, ya orang sudah Iya, tidak kaget ya, karena maklum dia lah gitu memang ya. Hmm. iya ya Bahlilnya seperti itu, orang kontroversial, sering ngomong ceplas-ceplos apa dan sebagainya begitu. Walaupun ada yang mengkritisi Mas Hersu bahwa sidang ini kok apa namanya data-datanya tidak lengkap, terus kemudian pertanyaan dari penguji itu jawabannya tidak sinkron dengan apa yang Tuh, ditanyakan. Ini kita umlot bisa loh melihat Mbak. ya. Iya, kumlot begitu. Nah, inilah justru yang dipertanyakan, dan banyak yang kemudian memberikan komentar adalah mereka rupanya yang sedang menjadi mahasiswa S3. Kalau saya perhatikan demikian Mas Hersu. Hmm. Mereka memberikan data-data, kalau saya dengan promotor saya seperti ini, seperti ini. Saya kalau seperti itu saya udah digebuk, saya udah ditinggalin, saya udah Hmm. apa namanya disuruh belajar lagi, saya sudah suruh mencari referensi yang lebih banyak lagi. Jadi banyak sekali yang memberikan komentar-komentar seperti itu yang saya rasa karena tulisannya relevan ya mungkin mereka adalah, dan mereka pun mengatakan bahwa saya sedang menjalani program S3 dan saya sudah hampir 5 tahun apa dan sebagainya, kajiannya soal apa. Jadi ya memang kita harus berhati-hati ya Mas Hersu. Hal seperti ini memang kebanyakan masyarakat Indonesia itu masih under apalah begitu ya, eh, eh, eh,
uneducated bisa dikatakan demikian, yang dimana 60% itu lulusan SMP, SD, dan sebagainya, dan kemudian dropout SD, dropout SMP dan sebagainya. Tapi mereka yang mereka ada di X ini kan orang-orang yang terpelajar, yang artinya harus aware terhadap hal tersebut begitu ya. Dan apalagi di program S3 UI itu memang 3 hari berturut-turut seperti kita bahas tadi, itu pada tanggal 16 itu adalah Bahlil, dan pada tanggal 17 itu ternyata Anies, dia juga tampil di sana, tapi dia sebagai pembicara pada sebuah acara, yaitu judulnya Jakarta Kota Global. Mampukah begitu dia bertanya. Dan saya lihat sekilas, saya tidak mengikuti sepenuhnya, tapi ini langsungkan secara online dan offline begitu, dan ini terjadi interaksi yang cukup ramai begitu ya, karena banyak mahasiswa dan mahasiswa kemudian bertanya dan langsung dijawab oleh Anies. Dan saya lihat malah lebih berbobot Mas Irsu dibandingkan yang kemarin Bahlil, dan terasa lebih gerengnya tempat diskusi gitu, yang orang berbincang-bincang secara ilmiah dan saling memintarkan gitu. Jadi kesannya itu malah menjadi lebih apa ya, orang-orang yang ada di situ lebih well educated gitulah ya kita Tuh, melihatnya. Nah, Anies yang ujian dia lagi doktor di UI maksudnya. Anies kan sudah doktor ya, tapi dia sebagai Oh, pembicara lah di situ, oke sebagai oke oke. narasumber, Ya, diundang ya begitu. kalau Hasto kan juga Kebetulan udah 3 dokter, Mbak. Ya kan Hasto juga sudah kalau dokter. Hasan sudah dokter ya, dia malah summa Udah. cum laude Mas Irsu kalau di Ya. Di Unhan itu, Unhan ya ya yang ya. artinya nilai sempurna begitu ya, Hmm, dan itu hmm, pada bulan Juni 2022 kalau hmm. tidak salah. Jadi kalau Hasto ini ada yang membela untuk besok dia ujian doktoralnya, karena memang dia sudah bulan apa ya? Bulan Agustus kalau tidak salah tahun 2021 masuk program Oh. doktoral di UI. Nah, Hmm, artinya dia menempuh program doktoral itu selama 2021 sampai 2022, selama 1 tahun, artinya dia ambil 2 tuh, yang di Unhan hmm, dan juga di UI begitu. Tapi yang lulus lebih dulu yang di Unhan, yaitu tentang ilmu pertahanan. Dan kemudian yang di UI ini ya 3 tahun lebih, 3 tahun 2 bulan lah, kalau dari hmm, Agustus kemudian 2024 Agustus ke bulan Oktober begitu ya. hmm. Artinya ya orang masih bisa menerima, apalagi dia dia sudah memiliki doktor yang pertama, dan kemudian ini dia sedang mengambil program doktor yang kedua, dan sama-sama di kajian strategik dan global sama dengan Bahlil. Tapi yang ini saya rasa tidak kontroversial seperti itu memang. Mhm. Oke. Yes. Speechless kalau udah ngomongin lo, Balil. Oke, Mbak Agi, ada yang lain? Hmm. Iya, begitu Mas Ersu, banyak sekali ya berseliweran, tapi kita memilih topik ini karena Topik kita kita rasa supaya makanan ya. tidak jenuh. Iya, iya. Kali ini Iya, topik ya, kita adalah karena makanan. Ya. dan ini apa namanya, pola tingkah orang-orang yang apa namanya, yang amazing begitu ya, Yes. yang ya kita harapkan mereka berpendidikan lebih tinggi, mereka memiliki taraf hidup yang lebih tinggi, kita berharap mereka juga kebijaksanaannya lebih tinggi, itu kita harapkan ya Mas. Oke. Sampai ketemu lagi, insya Allah besok ya makan-makan lagi kita. Oh enggak, kita ngobrolin Oke. lagi. Dia membaca di berita di balik berita seperti biasa. Kami mohon pamit. Saya Subno Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam 0%.